Bab 291, Badai Magnetik. Seperti yang dikatakan penyelenggara, pada awalnya tidak ada banyak tekanan dari gunung emas magnetis. Mendaki semudah mendaki gunung biasa. Medan magnet sedikit berfluktuasi di lantai 2, tetapi pengaruhnya dapat diabaikan oleh seorang praktisi. Jiang Chen melonjak ke lantai 3 sekaligus. Gaya magnet di lantai 3 terasa lebih kuat dari lantai 2, tapi itu masih belum cukup untuk mempengaruhi langkah Jiang Chen. Tentu saja, dia bukan tipe orang yang sembarangan menyerang dengan kekuatan kasar. Ini akan menjadi hal yang mudah bagi Jiang Chen untuk menerobos ke lantai 5 dengan pelatihan alam roh tingkat ketiga. Lagi pula, ini baru seleksi pertama, yang ditujukan untuk praktisi biasa. Tingkat kesulitannya tidak akan terlalu sulit sehingga seseorang dari alam roh tingkat ketiga tidak akan bisa melewatinya. Ketika dia mencapai lantai 4, Jiang Chen mulai melihat beberapa orang yang menyerang terlalu cepat dan kehabisan tenaga. Mereka duduk di tangga lantai 4, berencana bermeditasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Jiang Chen juga menghela nafas saat melihat ini. Orang-orang ini tidak mengerti bahwa tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan. Ini adalah gunung emas magnetis. Semakin lama seseorang duduk untuk bermeditasi, semakin besar tarikan magnet pada tubuhnya. Bermeditasi di gunung ini sama saja dengan jatuh ke dalam lubang galian mereka sendiri. Jiang Chen telah mempelajari gunung emas magnetik di kehidupan masa lalunya dan mengetahui karakteristik gunung tersebut. Sekali terperangkap di gunung seperti ini, seseorang tidak akan pernah bisa duduk dan bermeditasi karena tidak ada kekuatan roh yang bisa Anda serap. Bagaimana Anda mengisi kembali ki roh di tubuh Anda tanpa sumber eksternal? Bukannya tidak ada ki roh di gunung emas magnetis, tetapi sesuai dengan namanya, ki roh memiliki gaya magnet elemen logam dan daya bunuhnya yang besar terkandung di dalamnya. Kecuali seseorang adalah seorang praktisi yang lahir dengan afinitas alami untuk elemen logam, sekali seorang praktisi mulai menyerap gaya magnet dari elemen logam, itu akan sama dengan menyerap pisau tajam ke dalam lautan roh seseorang. Pada akhirnya, itu hanya bentuk bunuh diri yang lambat. Kamu di sana, terus bergerak jika kamu tidak ingin mati. Bermeditasi di gunung emas magnetis benar-benar mencari kematian. Jiang Chen mendengus dingin tetapi masih mengeluarkan suara peringatan. Dia tidak repot-repot untuk melihat apakah mereka mendengarkan, dan melanjutkan perjalanannya. Dia hanya berbicara karena kebaikan. Adapun apakah mereka mendengarkannya atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Jika mereka tidak mendengarkan peringatannya dan berakhir dengan wajah penuh abu atau bahkan kehilangan nyawa, itu akan menjadi kesalahan mereka sendiri. Langkah Jiang Chen melayang ringan saat ia melanjutkan dengan kecepatan yang sama ke lantai 5. Lantai 5 adalah garis demarkasi. Mencapai tingkat kelima berarti seseorang telah lulus uji coba ketiga. Meskipun 30 hingga 40 ribu orang berpartisipasi dalam uji coba ini bersama-sama di gunung emas magnetis, dia tidak bertemu banyak dari mereka. Semua peserta telah disetorkan ke berbagai wilayah dan wilayah, tersebar di setiap sudut gunung. Di lantai 5, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan penahan gunung tiba-tiba berlipat ganda. Lantai kelima memang berbeda dengan lantai sebelumnya. Jika seseorang tidak berada pada level Master Ki sejati ketika mereka tiba di lantai 5, mereka kemungkinan tidak akan dapat melanjutkan tantangannya. Namun, sejak dia berhasil mencapai lantai 5, dia lewat. Penyelenggara mengatakan bahwa beberapa kejadian kebetulan akan terjadi di puncak setiap lantai mulai dari lantai 5, seperti lotere. Haruskah saya mencoba keberuntungan saya sekarang setelah saya melewati lantai 5? Petik 2. Pikiran berkecamuk di benak Jiang Chen. Ada batas 10 hari untuk setiap percobaan. Dia tidak terburu-buru. Dia berputar di sekitar puncak lantai 5. Dengan hati Dao Jiang Chen, dia bisa mengerahkan mata dewa dan kepala psikis secara bersamaan. Tidak ada yang disembunyikan dari persepsinya. Namun, Jiang Chen hampir tertawa terbahak-bahak setelah dia melihat-lihat. Penyelenggara telah mengatakan yang sebenarnya. Pertemuan dan item di puncak lantai 5 memang langka dan berharga bagi praktisi biasa. Namun, dengan tingkat pelatihan dan visi Jiang Chen saat ini, barang-barang ini tidak berguna baginya. Dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk mengulurkan tangannya. Lupakan saja. Mari serahkan barang-barang ini kepada mereka yang membutuhkannya. Ada sedikit kesempatan berharga bagi praktisi sekuler untuk maju. Barang-barang ini semua tidak diragukan lagi tak ternilai harganya bagi mereka, dan harta yang tidak akan pernah mereka miliki terlalu banyak. Jika dimanfaatkan dengan benar,
mereka akan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah nasib mereka. Jiang Chen bukan tipe orang yang mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak bisa menggunakan semua ini, mengapa melawan praktisi biasa untuk mereka? Dia secara alami tidak dapat diganggu untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Jiang Chen tiba di lantai 6 dalam beberapa saat. Gaya magnet menjadi lebih kuat di lantai ini. Udara yang sangat tampaknya dibanjiri dengan jarum tajam. Arus udara seolah menembus kulit. Jiang Chen tahu bahwa ini adalah manifestasi dari gaya magnet. Namun, bagi praktisi alam roh tingkat ketiga seperti Jiang Chen, ketidaknyamanan semacam ini sama efektifnya dengan hujan yang lembut. Apa yang tidak diramalkan Jiang Chen adalah jumlah praktisi yang telah tiba di lantai 6. Dia tersenyum kecut di dalam hatinya, meskipun penyelenggara terus menekankan untuk tidak menyerang terlalu keras, murid-murid biasa ini tampaknya cukup percaya diri. Jiang Chen secara alami tidak memiliki keinginan untuk bersaing dengan mereka untuk apapun. Dia punya rencananya sendiri. Ini adalah balapan yang panjang, dan mereka yang berada di depan belum tentu mereka yang berhasil mencapai garis finish. Dia ingin melanjutkan dengan temponya sendiri dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Mereka yang berhasil mencapai lantai 6, minimal, semua Master Ki sejati. Ketika dia tiba di puncak, dia menemukan bahwa beberapa jenius sedang melakukan pencarian gaya karpet di tempat itu. Jelas bahwa orang-orang ini telah merasakan beberapa buah manis dari kemenangan di tingkat kelima dan bahkan lebih antusias di tingkat ini dengan harapan menerima pertemuan yang lebih kebetulan. Jiang Chen melihat sekeliling dengan santai. Harta karun lantai 6 memang berada di level lain dibandingkan dengan lantai 5. Namun, mereka sebagian besar masih cocok untuk Master Ki sejati, dengan beberapa juga berguna untuk praktisi alam roh setengah langkah. Di mata Jiang Chen, barang-barang ini masih tidak layak untuk diperhatikan. Mereka pasti tidak layak Jiang Chen menjangkau untuk menjemput mereka. Beberapa praktisi alam roh lainnya tampaknya telah sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka tidak berkenan untuk berlama-lama di lantai 6 setelah melihat sekeliling, dan malah menuju ke lantai 7. Mereka yang memiliki hak untuk naik ke lantai 7 semuanya adalah alam roh. Alam roh setengah langkah dapat mencapai lantai 7, tetapi mereka perlu melakukan upaya yang luar biasa. Oleh karena itu, ketika mereka sampai di lantai 7, perhatian yang dilakukan oleh para jenius itu menjadi rumit. Ada beberapa kewaspadaan, beberapa kehati-hatian, dan bahkan beberapa permusuhan. Lagi pula, orang-orang yang berhasil mencapai lantai 7 sangat menyadari bahwa mereka adalah pesaing terbesar satu sama lain. Karena mereka adalah kompetisi, itu adalah hal yang normal bagi mereka untuk tetap menjaga satu sama lain. Jiang Chen juga bisa merasakan beberapa tatapan dengan jejak permusuhan dan provokasi menghampirinya. Rupanya, bahkan dengan usahanya untuk tidak menonjolkan diri, dia masih menarik perhatian dengan mencapai lantai 7. Adalah hal yang baik bahwa para peserta tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain, dan tidak ada yang tahu betapa luar biasanya penampilannya dalam dua uji coba sebelumnya. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan berpikir dua kali sebelum memprovokasi Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tidak sedikit pun terganggu oleh tatapan membosankan ini. Dia sepenuhnya menghina trik tingkat rendah seperti itu. Belum lagi mereka dilarang menyerang satu sama lain selama persidangan. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka akan didiskualifikasi bahkan jika mereka telah melewati seleksi pertama. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membuatnya menjadi yang kedua. Kecepatan aliran udara menjadi terasa lebih cepat setelah mencapai lantai 7, dan rasa menusuk di udara juga meningkat. Bahkan Jiang Chen tidak bisa sesantai dulu. Namun, meskipun gerakannya ke depan sedikit terhambat, ini masih belum cukup untuk menghentikannya. Setelah 1 jam, dia tiba di puncak lantai 7. Tidak banyak yang bisa mencapai puncak. Di tanah, praktisi tersebar dalam 2 dan 3, semua terengah-engah dan tampaknya cukup lemah. Saat Jiang Chen mengamati para praktisi ini, dia tahu mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk menantang lantai 8. Saat Jiang Chen dengan santai berjalan ke depan, sekelompok praktisi lain datang dengan langkah-langkah yang menyeret dan lelah. Dia masih belum menyentuh apa yang disebut harta karun di lantai 7. Ketika dia tiba di lantai 8, arus udara di sekelilingnya meledak menjadi hiruk-pikuk suara sumbang. Satu saat terdengar seperti tombak bersinar dan kuda lapis baja, dan selanjutnya hentakan drum pertempuran yang ganas. Sesekali,
orang bisa mendengar hiruk-pikuk tanduk, atau lolongan panjang binatang buas. Suara menusuk telinga dibor ke gendang telinganya, disertai dengan perasaan pisau di udara dan niat membunuh yang jauh lebih kuat. Angin beliung setebal beberapa meter tiba-tiba muncul di udara, membawa pergi salah satu praktisi biasa. Tampaknya binatang buas dari zaman kuno baru saja menyapu seseorang dengan lidah. Ah! Orang itu hanya punya waktu untuk mengeluarkan satu teriakan mengerikan sebelum dia menghilang tanpa jejak di angin beliung. Putaran magnet. Pikiran Jiang Chen berpacu saat dia tiba-tiba teringat sesuatu yang menakutkan. Sebuah pusaran magnet adalah angin beliung yang kuat di gunung emas magnetik, pusaran yang terbentuk setelah arus udara logam tercampur secara acak. Itu bisa besar atau kecil dan sangat menakutkan. Ketika pusaran magnet mencapai lebar beberapa meter, itu cukup kuat untuk menelan seorang praktisi dari alam roh kecil. Munculnya twister magnetik akan meningkatkan kesulitan gunung tanpa batas. Dengan kekuatan twister magnet ini, bahkan Jiang Chen tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Dia mengerahkan kepala psikis lagi dan melanjutkan pendakian. Sebagai biadabnya twister magnet, itu tidak seperti datang tanpa peringatan. Dia akan sangat mengurangi bahaya bagi dirinya sendiri selama dia menghindari mata angin beliung. Oleh karena itu, pada intinya, ini bukan tentang bagaimana melawan twister, tetapi bagaimana menghindarinya. Bab 292, Harta Karun Lantai 9, Pohon Awan Petir. Berkat studinya di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen mengetahui beberapa rahasia gunung emas magnetik. Karena itu, ia memiliki keunggulan unik saat mendaki gunung. Meskipun twister magnetik cukup menakutkan, kemunculannya biasanya disertai dengan pulsa magnetik menit. Jadi selama dia membuat keputusan yang benar dan tetap waspada, dia akan bisa menghindari mata angin beliung. Selama dia menghindari angin beliung, dia tidak perlu khawatir akan bergejolak sampai mati. Tentu saja, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan bisa sepenuhnya mengabaikan twister. Tapi itu masalah lain sama sekali. Dengan tingkat putaran magnet di lantai 8, praktisi alam roh bumi masih bisa membebaskan diri jika mereka terperangkap di dalamnya. Dengan tingkat pelatihan Jiang Chen, dia yakin dia akan mampu berjuang bebas dari angin beliung jika tertangkap. Namun, meskipun itu masalahnya, itu masih akan sangat menguras cadangan rohnya jika dia melakukannya, dan Jiang Chen tidak ingin mengambil risiko. Jiang Chen telah menyerah mengejar kecepatan demi kecepatan yang pasti dan mantap. Dengan pemikiran itu, dia menghabiskan lebih banyak waktu mendaki lantai 8 gunung emas magnetis. Ketika Jiang Chen tiba di puncak, jumlah praktisi yang menyapa matanya hampir bisa dihitung dengan satu tangan. Jiang Chen tahu bahwa jika seseorang tidak berada di alam roh tingkat kedua atau ketiga, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai puncak tingkat ke-8. Hal-hal yang pasti berbeda di atas. Kualitas harta telah meningkat dengan meningkatnya jumlah langkah yang ditemukan di setiap lantai. Meskipun harta di lantai 8 tidak cukup untuk membuat mataku memerah karena keinginan, itu cukup layak. Karena mereka akhirnya cukup layak, Jiang Chen tidak menahan diri lagi dan mulai tanpa malu-malu menilai daerah tersebut. Dia tidak tinggal lama setelah itu. Penyelenggara telah mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghabiskan lebih dari 2 jam di puncak area manapun, atau mereka akan langsung didiskualifikasi. Dia mulai memanjat lantai 9 tanpa ragu sedikit pun. Arus udara di lantai 9 seperti pisau dan tombak yang sebenarnya, berkedip dengan cahaya dan bayangan saat mereka meluncur ke arahnya. Selain kekuatan magnet yang membelenggu seseorang seperti pohon anggur tak berbentuk, mustahil untuk mengangkat kaki seseorang sepenuhnya. Bahkan Jiang Chen tidak berani menganggap enteng lantai ini saat dia memegang pedang tanpa nama di tangannya untuk pertama kalinya. Dia harus memanfaatkan kekuatan senjatanya dan membelah udara untuk memastikan bahwa dia bisa terus maju. Wah wah wah, bilah tanpa nama mengukir jalan saat menebas satu demi satu angin puyuh kecil saat Jiang Chen terus mendaki. Itu adalah hal yang baik. Jiang Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang gunung emas magnetik. Ketika dia menggunakan teknik pedangnya, dia mencoba untuk menggabungkan potensi atribut logam di dalam lautan rohnya dengan itu. Dalam hal ini, setiap langkah yang dia ambil di lantai 9 cukup tegas dan tegas, seolah-olah dia bergerak melawan arus di lautan luas. Gunung emas magnetis terus mengirimkan serangan di lantai 9, hampir sepenuhnya tidak memiliki pola. Bahaya mengintai di balik setiap sudut dan ujian baru mengisi setiap detik. Jiang Chen merasa dia telah menghabiskan banyak waktu di lantai 8, tapi itu adalah surga dibandingkan dengan tingkat ke-9.
Dia tidak menoleh untuk melihat ke belakang, tetapi menggunakan penglihatan tepinya untuk menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa tidak ada praktisi lain yang bergerak maju. Apakah mereka semua gagal keluar dari lantai 9? Jiang Chen juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa jenius utama sulit didapat di antara praktisi biasa. Namun, 4 sekte besar telah mendirikan beberapa situs di kerajaan duniawi dan mendukung banyak murid luar. Pasti ada beberapa jenius di antara mereka. Murid-murid luar itu juga mengambil bagian dalam seleksi pertama. Murid-murid yang Jiang Chen temui di lantai 7 dan 8 sebagian besar berasal dari murid luar sekte. Tentu saja, Jiang Chen menebak bahwa dia bukan satu-satunya yang berhasil mencapai lantai 9. Terserah, tidak ada artinya bagiku apakah orang lain berhasil sampai di sini. Tujuan saya adalah mendaki ke puncak dan mengalami apa artinya menjadi Raja Bukit, menghadap ke semua puncak kecil lainnya. Jiang Chen tidak terganggu saat dia terus menaiki tangga. Setiap lantai memiliki 10.000 anak tangga, dan dia hampir tidak menghabiskan waktu untuk mendaki 10.000 anak tangga di tingkat sebelumnya. Tetapi setiap langkah dari lantai 9 ini diambil dengan susah payah dan berat. Dia menghabiskan 1 hari penuh dan melewati tes dari putaran magnet yang tak terhitung jumlahnya sebelum menginjakkan kaki ke puncak lantai 9. Ho, tidak ada twister magnet di puncak lantai 9. Semua tenang di sini, dan dia akhirnya bisa istirahat. Namun, dia tahu bahwa tidak adanya pusaran magnet tidak menandakan kurangnya gaya magnet. Bagaimanapun, ini adalah gunung emas magnetis. Kekuatan magnet yang menahan ada di mana-mana. Medannya datar di sini, menjadikannya tempat istirahat yang ideal. Tapi tentu saja, Jiang Chen tidak akan membuang waktu di sini. Tapi ini adalah lantai 9, dan menurut teorinya, barang-barang di sini akan jauh lebih baik daripada yang ada di lantai 8. Jika Anda mengatakan bahwa harta di lantai 8 hampir tidak memadai, maka harta di lantai 9 dapat menghasilkan kejutan tambahan. Ini adalah pohon awan petir. Mata Jiang Chen tiba-tiba tersentak ke pohon berwarna emas. Tempat ini sebenarnya memiliki pohon Thundercloud. Jiang Chen mulai mengingat apa yang dia ketahui tentang pohon itu. Pohon Thundercloud memiliki tempatnya di antara peringkat hal-hal di bawah langit. Yang satu ini kemungkinan hanya berkualitas sedang hingga lebih rendah. Dalam gambaran yang lebih besar, tidak ada yang akan memperhatikan pohon ini jika tumbuh di pinggir jalan. Bagaimanapun, para ahli di bawah langit telah melihat terlalu banyak, dan pohon Thundercloud yang lebih kecil saja tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, Jiang Chen sangat terkejut pada saat ini. Seolah-olah dia telah menerima harta yang tak ternilai. Pohon Thundercloud adalah salah satu pohon roh atribut logam yang lebih berguna. Itu memiliki banyak kegunaan, seperti kemampuan untuk ditempa sebagai bagian dari senjata suci. Praktisi yang berjalan di jalan guntur dan kilat akan menemukan ini lebih dari harta karun, karena dapat menarik guntur, dan anehnya efektif dalam hal itu. Menarik guntur hanyalah salah satu dari banyak kegunaannya. Selain itu, pohon Thundercloud bisa menetralkan banyak racun. Memiliki cabang di tangan membuat seseorang hampir kebal terhadap 10.000 kejahatan dan kebal terhadap 100 racun. Terlepas dari ini, praktisi atribut logam bahkan dapat memperbaiki dan menyerap pohon Thundercloud tingkat tinggi untuk menempa tubuh mereka sendiri. Jika itu adalah pohon Thundercloud peringkat surgawi, setelah diserap ke dalam tubuh para praktisi, maka tubuh bisa diberi label tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak seni menakjubkan yang dimiliki seseorang, seorang praktisi tidak akan pernah bisa terpisah dari tubuh mereka. Oleh karena itu, bagi pembudidaya tubuh, pohon Thundercloud adalah harta yang tak ternilai. Tubuh yang marah lebih berguna daripada baju besi atau pertahanan eksternal apapun. Ini berarti bahwa tubuh sendiri adalah puncak pertahanan. Hampir tidak mungkin bagi seorang praktisi pada level yang sama untuk mengalahkan lawan yang memiliki tubuh yang pemarah. Bahkan jika mereka 1 atau 2 tingkat di depan lawan mereka, masih merupakan masalah yang sangat sulit untuk menghancurkan tubuh yang marah. Jika seseorang tidak memiliki bantuan harta suci, tinju dan kaki saja akan sulit ditekan untuk merusak tubuh yang marah. Menggunakan pisau tanpa nama di tangannya, Jiang Chen menggunakan 60% dari kekuatannya untuk dengan kejam menebang cabang paling tebal dari pohon Thundercloud. Dia juga sangat senang dengan pohon ini. Cabang dan daunnya lebar dan tumbuh penuh, dan dia ingin mengambil beberapa untuk digunakan di masa depan. Dentang, suara benturan yang jelas terdengar saat Jiang Chen merasa tangannya mati rasa, dengan hanya jejak samar yang tersisa di pohon.
Ketajaman pedang tanpa nama dan 60% kekuatan Jiang Chen hanya meninggalkan bekas samar. Bahkan dia sedikit terkejut dengan adegan ini. Saya pernah mendengar bahwa pohon Thundercloud sangat tahan lama sehingga tidak dapat dirusak. Sepertinya ini benar. Jiang Chen tersenyum kecut dan melihat ke ujung pedang tanpa nama. Itu adalah hal yang baik bahwa kualitas bilahnya tampak setara dengan pohon Thundercloud. Itu belum terkelupas sama sekali. Dia pasti dalam kebingungan sekarang. Dia mungkin harus mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk mengambil cabang dari pohon Thundercloud. Jika Jiang Chen meretas seperti ini tanpa memikirkan biayanya, dia tidak akan kesulitan menebang 2 atau 3 cabang dalam waktu yang ditentukan. Namun, begitu dia menggunakan semua kekuatannya di sini, apa yang akan dia gunakan untuk menantang lantai 10? Apakah dia akan menyerah sebelum dia naik ke lantai 10? Ini jelas bukan gaya Jiang Chen. Sejak dia bereinkarnasi, dia tidak membiarkan dirinya menyerah setengah jalan sekalipun. Keinginan untuk menantang lantai 10 jauh lebih besar daripada keinginannya untuk pohon Thundercloud. Pohon Thundercloud sangat berharga, tapi ini hanya puncak dari lantai 9. Jika saya bisa mencapai lantai 10 dan mencapai puncak gunung emas magnetis ini, maka harta karun yang menanti saya di sana pasti akan lebih berharga daripada kayu ini. Jiang Chen juga memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa dibutakan oleh keuntungan yang ada. Menahan keinginannya untuk pohon Thundercloud, Jiang Chen hendak berjalan ke depan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memukul dahinya, bagaimana aku bisa lupa? Tikus penggigit emas melahap segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut logam. Gunung emas magnetis ini adalah panggung terbaik bagi mereka untuk menunjukkan bakat mereka. Mata Jiang Chen menatap pohon Thundercloud, mulai berbinar lagi. Dia segera mengeluarkan Million Stonenes dan membiarkan Raja Tikus keluar. Oleh Gold, aku butuh bantuanmu lagi. Gunung emas magnetis ini hampir tidak membawa tekanan bagi Anda. Lihatlah pohon Thundercloud ini. Bisakah Anda menghapusnya, akar dan semuanya, dalam waktu 2 jam? Makan Jiang Chen telah tumbuh dengan bantuan tikus penggigit emas. Dia hanya menginginkan 2 atau 3 cabang sebelumnya, tetapi sekarang berpikir untuk mencabutnya sepenuhnya. Tikus penggigit emas melihat sekeliling dengan kaget, ini benar-benar gunung emas magnetis. Ini adalah surga bagi tikus penggigit emasku. Jangan disentuh, lihat pohon Thundercloud dulu. Jiang Chen buru-buru berbicara untuk mengingatkan ketika dia melihat Raja Tikus melihat sekeliling dengan takjub. Bab 293, Guntur Cicada. Raja Tikus tersenyum malu setelah pengingat Jiang Chen dan dia mulai mengitari pohon Thundercloud. Dia menyeringai setelah beberapa saat, Tuan Muda, saya dapat mencabut pohon Thundercloud ini dalam 1 jam. Tapi itu tidak akan bisa ditanam kembali setelah meninggalkan tanah gunung emas magnetis. Apakah Anda yakin ingin menggalinya sampai ke akar-akarnya? Pertanyaan ini membuat Jiang Chen bingung. Tuan Muda, pohon Thundercloud ini cukup langka, dan mungkin memalukan untuk menggalinya sampai ke akar-akarnya. Bagaimana kalau saya memilih beberapa cabang untuk Anda? Itu akan cukup untuk kegunaanmu. Jiang Chen tersenyum kecut, oleh Gold, ini tidak terlihat sepertimu. Kapan Anda memiliki begitu banyak belas kasihan? Raja Tikus tersenyum canggung, Tuan Muda Chen, aku menghela nafas. Aku akan mendengarkanmu. Jiang Chen merentangkan tangannya. Mungkin, saya tidak akan bisa menjadi gunung emas magnetis ini di masa depan. Karena pohon itu tepat di depan saya, ini adalah kejadian kebetulan saya. Jika saya tidak mengambilnya sekarang, itu mungkin menjadi kejatuhan saya di masa depan. Gali sampai ke akar-akarnya. Jiang Chen tidak menyentuh harta apapun di lantai sebelumnya karena dia tidak ingin merendahkan dirinya sendiri dan bertarung dengan para praktisi biasa untuk barang-barang yang tidak berguna baginya. Namun, Jiang Chen benar-benar bisa memanfaatkan pohon Thundercloud ini. Itu memiliki begitu banyak kegunaan sehingga dia tidak akan melewatkannya secara alami. Dalam operasi surga, ada alasan di balik setiap gerakan dan gerakan. Pohon Thundercloud ada di sini, dan begitu pula Jiang Chen. Ini berarti bahwa nasib mereka ditakdirkan untuk berpotongan. Jiang Chen tahu betul bahwa hukum surga bekerja sesuai dengan alasan mereka dan dia secara alami tidak akan melewatkan harta yang begitu fantastis. Raja Tikus tidak memprotes setelah melihat Jiang Chen begitu tegas. Dia memiringkan kepalanya dan kemudian bersiap untuk menggali ke dalam tanah. Dia berencana menggali tanah tempat pohon Thundercloud berdiri dan memotongnya secara menyeluruh. Memegang
Sebuah suara kaku terdengar dari atas pohon pada saat ini. Kedengarannya sangat tidak praktis, dan itu menggunakan bahasa binatang purba. Raja Tikus memulai dan menghentikan gerakan menggali, berbalik dan memanjat pohon dengan kecepatan yang aneh. Jiang Chen juga mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia juga bisa mengerti bahasa binatang purba. Baik dia dan Raja Tikus tidak mendeteksi adanya kehidupan lain di pohon ini. Tutup, tutup, tutup. Raja Tikus melesat ke sana kemari melalui pohon awan petir, lebih gesit daripada monyet dalam gerakannya yang lancar. Garis cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari pohon. Tatapan Jiang Chen mengikuti garis itu dan dia melihat seekor jangkrik seukuran kepalan tangan menari-nari dengan panik, mengepakkan sayapnya yang halus. Awan guntur jangkrik. Informasi tentang makhluk ini segera muncul di benak Jiang Chen. Thundercloud Cicada ini bergantung pada Thundercloud Tree untuk bertahan hidup, sehingga pohon itu juga disebut Cicada Thundercloud Tree. Karena hubungan dekat mereka, kumbang itu dengan tepat dinamai Thundercloud Cicada setelah pohon itu. Kumbang itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi jelas diliputi oleh kekuatan roh yang sangat melimpah. Kecerdasannya sudah mencapai tingkat kemampuan berbicara bahasa binatang purba. Meskipun Jiang Chen tahu bahwa jangkrik adalah makhluk yang sangat cerdas, fakta bahwa ia dapat berbicara dalam bahasa binatang purba berarti bahwa garis keturunannya sama sekali tidak lebih rendah. Seekor jangkrik dengan garis keturunan yang lebih rendah tidak akan bisa berbicara bahasa binatang kuno sama sekali. Raja Tikus menyipitkan matanya dan dia melihat dengan iri ke sayap yang mengepak di udara, keserakahan tertulis di seluruh wajahnya. Jelas bahwa jangkrik ini memiliki garis keturunan bangsawan, memberikan Raja Tikus dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberi makan. Jelas bahwa meskipun kumbang memiliki garis keturunan bangsawan, tingkat pelatihannya tidak jauh dari Raja Tikus. Thundercloud Cicada bukanlah tipe makhluk yang ahli dalam bertarung. Namun, ia memiliki reputasi besar di dunia bukan hanya karena memiliki banyak keunggulan yang dimiliki pohon Thundercloud, tetapi juga banyak hal positif yang tidak dimilikinya. Eksoskeleton emas kumbang bisa digunakan untuk membuat baju perang. Armor ini bukanlah armor biasa, itu adalah armor yang akan membuat pemakainya tidak terlihat. Kumbang memiliki siasat lain terutama untuk melarikan diri. Bagi para praktisi, ini berarti jika mereka mengasimilasi Thundercloud Cicada, mereka akan mendapatkan art tambahan yang akan menyelamatkan hidup mereka. Setelah seni kumbang dikerahkan, itu bisa membingungkan banyak orang. Jika seorang praktisi alam roh mempraktikkan seni kumbang dan menggunakannya dengan baik, dia akan mampu mengecobahkan seorang praktisi alam asal. Pada intinya, siasat Cicada adalah seni tentang bagaimana berpura-pura mati, dan menggunakan kematian palsu untuk membiarkan tubuh asli seseorang melarikan diri dan membingungkan musuh pada saat yang sama. Raja Tikus tentu saja tidak memperhatikan seni jangkrik. Sebenarnya, metode pelarian tikus penggigit emas tidak akan kalah dengan jangkrik. Yang lebih dipedulikannya adalah garis keturunan Cicada, yang merupakan garis keturunan bangsawan. Jika dia menelannya, maka itu mungkin menjadi katalis yang tidak dapat ditentukan untuk evolusi garis keturunan Raja Tikus. Pada saat ini, pikiran Raja Tikus dipenuhi hanya dengan pikiran melahap, memberi makan, melahap, dan memberi makan. Tuan Muda Chen, bisakah saya mendapatkan jangkrik ini? Meskipun dorongan untuk memberi makan adalah yang paling utama di benak Raja Tikus, dia masih sangat sadar bahwa dia perlu mendapatkan izin Jiang Chen terlebih dahulu. Raja tua, untuk apa kamu terburu-buru? Jangkrik ini memahami bahasa binatang purba dan memiliki garis keturunan bangsawan. Akan sia-sia jika Anda melahapnya. Jiang Chen bukan tipe orang yang tidak berbagi kekayaan dengan orang-orang di bawahnya, tapi dia tidak mau jangkrik ditelan begitu saja. Raja Tikus tertekan, Tuan Muda, garis keturunan kumbang ini murni. Jika saya melahapnya, maka itu dapat mengevolusi garis keturunan saya. Kamu berjanji padaku, oleh Gold, evolusi garis keturunanmu memang kesepakatan kami, tapi jangkrik ini belum menjadi makananmu. Belum lagi meskipun Anda memiliki metode untuk memasuki tanah, Anda tidak maha kuasa. Akan sulit bagimu untuk menangkap kumbang ini. Jangkrik telah melayang-layang di dekatnya selama ini, matanya melihat sekeliling dengan cerdas, sepertinya mendengarkan kata-kata Jiang Chen dan Raja Tikus. Jangkrik sangat terkejut melihat manusia berbicara bahasa binatang purba. Manusia, terima kasih. Suara jangkrik itu seperti suara gadis pemalu, ditandai dengan sedikit rasa malu dan ragu-ragu. Itu jelas telah mendengar percakapan antara Jiang Chen dan Raja Tikus,
mengetahui bahwa manusia inilah yang telah mencegah Raja Tikus dari melakukan niat jahatnya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak harus membunuhmu, tetapi kamu harus membuatnya sepadan dengan waktuku. Jiang Chen berkata dengan lemah. Raja Tikus terampil menggali tanah sehingga dia tidak memiliki banyak keterampilan dalam mengalahkan kumbang, tetapi itu tidak berarti bahwa Jiang Chen tidak memiliki trik di lengan bajunya. Teratai api dan es yang menyihir adalah senjata terbaik untuk penyergapan. Namun, dia belum ingin mengambil langkah itu. Kumbang itu menatap Jiang Chen dengan ketakutan. Apa yang bisa saya lakukan? Jelas sudah beberapa saat sejak warisan Cicada terbangun. Itu bisa berbicara bahasa binatang kuno dengan baik, tetapi berbicara agak kaku dan kaku. Apa yang bisa kau lakukan? Jiang Chen tersenyum. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan yang akan membuat kami layak membiarkanmu hidup? Aku juga tidak tahu. Jangkrik agak tersesat, tetapi segera berkata dengan bangga, tidak akan mudah bagimu untuk menangkapku di gunung emas magnet ini juga. Aku tidak perlu menangkapmu, saya hanya perlu menggali pohon Thundercloud ini sampai ke akarnya dan tidak memberi Anda tempat istirahat. Kamu akan mati tanpa keraguan kalau begitu. Petik 2. Kata-kata ini jelas sangat berguna saat mereka menyerang kelemahan Cicada dalam sekali jalan. Jangan lakukan itu manusia. Aku tahu bahwa kamu bukan orang yang kejam dan kejam. Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia besar. Jiang Chen tersenyum. Kamu lahir di gunung ini dan kamu bahkan tidak tahu seberapa besar dunia luar. Rahasia apa yang bisa kamu bicarakan? Jangkrik kecil menjadi cemas. Rahasia yang saya bicarakan ada hubungannya dengan gunung ini. Oh, aku akan memberitahumu selama kamu bersumpah untuk tidak menangkapku atau menghancurkan pohon itu. Kamu dan tikus kotor itu sama-sama harus bersumpah demi surga. Petik 2. Raja Tikus menggeram pelan, jelas sangat tidak puas dengan istilah kumbang, tikus kotor. Bersumpah ke surga. Jiang Chen dengan ringan membelai dagunya dan mengungkapkan senyum penuh arti. Saya tidak berpikir rahasia apapun lebih berharga daripada Cicada dan pohon Thundercloud. Tidak, bukan itu saja. Jangkrik buru-buru berteriak, rahasia ini benar-benar bernilai lebih. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki seluruh gunung emas magnetik. Apakah Anda akan mengatakan bahwa ini berharga atau tidak? Pada saat itu, apakah itu pohon Thundercloud atau saya sendiri, kami semua akan menjadi milik Anda. Segala sesuatu di gunung ini akan menjadi milikmu. Apa? Sempurnakan gunung. Wajah Jiang Chen sedikit berubah. Raja Tikus mendengus dingin berturut-turut. Kamu menjadi gila dalam keinginanmu untuk hidup, bukan? Bagaimana mungkin untuk memperbaiki gunung emas magnetis? Raja Tikus jelas tidak mempercayai kumbang itu. Namun, ekspresi wajah Jiang Chen tumbuh serius. Pengetahuannya tentang gunung bukanlah sesuatu yang bisa dicita-citakan oleh Raja Tikus. Di zaman kuno, gunung emas magnetik memang merupakan harta karun yang disempurnakan oleh banyak ahli hebat. Gunung-gunung bisa besar sampai menutupi langit, atau sekecil setitik debu. Di alam eksistensi yang lebih besar, ada ahli eksternal yang tidak ada yang berani menyinggung dan mereka semua memiliki gunung emas magnetis. Bagaimanapun, kekuatan salah satu gunung ini terlalu menakutkan ketika disuling menjadi harta karun. Tingkat gunung ini jelas jauh lebih rendah daripada yang dipegang oleh para ahli hebat, tetapi jika dia bisa memperbaikinya menjadi harta karun, itu benar-benar jauh lebih berharga daripada pohon awan petir atau Cicada awan petir. Jauh lebih berharga. Manusia, pikirkanlah, saya dapat memberitahu Anda bahwa untuk memperbaiki gunung, tidak hanya kekuatan yang dibutuhkan, tetapi juga sedikit teknik. Saya kebetulan tahu rahasia ini, dan itu terletak di lantai 10 gunung. Petik 2. Orang harus mengatakan bahwa kata-kata Cicada cukup menggoda. Dengan pengetahuannya tentang gunung, jika dia bisa memperbaikinya, maka itu akan sangat meningkatkan keuntungannya. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang praktisi alam roh langit, dia akan mampu menghadapi mereka secara langsung jika dia membawa keluar gunung. Bukan keuntungan yang bisa diberikan oleh beberapa tongkat dari pohon Thundercloud kepadanya. Tuan Muda Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Raja Tikus telah lama bersama Jiang Chen dan dia tahu bahwa dia sedikit terombang-ambing ketika melihat ekspresi Jiang Chen. Raja Tikus buru-buru memanggil dengan tergesa-gesa. Jangkak kecil, bagaimana jika rahasia yang kamu bicarakan ini dibuat-buat? Jiang Chen dengan dingin bertanya. Tidak akan.
Saya juga bisa bersumpah ke surga bahwa jika saya berbicara salah, saya bersedia menjadi makanan Anda. Jangkrik juga panik dan buru-buru menjelaskan. Bab 294, berbaris ke lantai 10. Jiang Chen memiliki kekuatan hati yang tidak biasa, mengingat tingkat pelatihannya di Boulder Heart. Jadi, dia bisa tahu bahwa kumbang itu sepertinya tidak berbohong dari ekspresi dan kata-katanya. Setelah gagasan pemurnian gunung emas magnetik mulai tumbuh di dalam hati Jiang Chen, itu menjadi tak terbendung. Oleh Gold, karena aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu mengembangkan garis keturunanmu, aku pasti akan terus mencoba yang terbaik. Namun, Anda tidak dapat memiliki cicada ini hari ini. Petik 2. Jiang Chen menoleh dan berkata kepada Raja Tikus. Raja Tikus menghela nafas pasrah. Dia tahu bahwa nasib sukunya bergantung sepenuhnya pada Jiang Chen. Jika dia tidak memiliki bantuan Jiang Chen, dia tidak akan dapat mengubah nasib sukunya, meskipun dia adalah raja. Karena itu, dia harus mendengarkan Jiang Chen. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen adalah orang yang menepati janjinya. Karena dia berjanji untuk membantu mereka mengembangkan garis keturunan mereka, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Tuan muda, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, selama Anda ingat bahwa nasib seluruh suku tikus penggigit emas ada di tangan Anda. Selain itu, saya tidak akan bisa menangkap kumbang ini tanpa bantuan Tuan muda. Meskipun Raja Tikus agak enggan, ia masih mengenali situasinya, dan membuat keputusan yang menyakitkan. Baiklah, cicada kecil, sekarang aku bersumpah, selama rahasiamu berharga, aku tidak akan bergerak melawan pohon awan petir ini, atau dirimu. Dia tersenyum pada jangkrik dan bersumpah lagi segera setelah itu. Semoga saya dieksekusi oleh surga dan dihancurkan oleh bumi jika saya melanggar janji saya. Anda tidak berubah-ubah atau licin seperti manusia lain yang pernah saya temui. Baiklah, saya akan memberitahu Anda rahasia gunung emas magnetis. Petik 2. Menurut ingatan warisanku, gunung emas magnetis ini seharusnya menjadi harta karun dari zaman kuno. Siapapun yang berhasil mencapai puncak lantai 10 akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki gunung ini. Namun, ada banyak kondisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki gunung, yang paling penting adalah lulus ujian di lantai 10. Tes. Ya, lantai 10 berbeda dari 9 lantai sebelumnya. Akan ada lebih banyak tes daripada badai magnet yang kuat. Ketika Anda lulus tes, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki gunung untuk Anda gunakan sendiri. Tetapi hanya jika Anda dapat menemukan jantung magnetis, dan memperbaikinya dalam waktu 2 jam. Jantung magnet. Mata Jiang Chen melesat ke sekeliling. Di mana jantung magnetis ini berada? Kumbang kecil menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak memiliki ingatan tentang di mana jantung magnetis itu berada. Saya hanya tahu bahwa penguasa segel emas memiliki hati yang magnetis. Satu-satunya cara Anda bisa mendapatkannya adalah jika Anda mengalahkan tuannya. Petik 2. Jiang Chen tahu banyak tentang gunung emas magnetik dan tahu bahwa setiap gunung akan memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan preferensi tuannya. Adapun tuan segel emas ini, meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu bahwa itu pasti roh yang kuat yang telah dipelihara dengan esensi gunung emas magnet, dan merupakan pelindung utama tempat ini. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki tuan segel emas? Jika kekuatan tuannya biasa-biasa saja, maka dia bisa mencobanya. Tetapi jika kekuatannya begitu besar sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya, maka dia mungkin akan cepat menyerah pada ide ini. Roh semacam ini tidak memiliki emosi manusia sama sekali, dan tidak mau mendengarkan alasan ketika mulai bertindak liar. Meskipun Jiang Chen ingin memperbaiki gunung emas magnetik, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mereka pergi ke sana seperti ngengat ke nyala api. Aku tidak yakin tingkat kekuatan apa yang dimiliki penguasa segel emas. Jika saya ingat dengan benar, kekuatan Tuan tergantung pada aktivitas roh gunung. Jika Anda kebetulan menabraknya pada saat gunung meletus, maka tidak ada yang bisa menentukan seberapa kuat tuannya. Jika tidak ada riak besar dalam kekuatan-kekuatan gunung, maka Tuan tidak akan terlalu kuat, bahkan jika itu bangun. Kata-kata kumbang kecil itu sangat mengingatkan Jiang Chen akan sesuatu. Itu benar, gunung ini pernah digunakan sebagai tempat pengujian di zaman kuno. Karena gunung ini milik gunung kuno, itu pasti tidak akan di bawah standar. Jika seorang praktisi alam asal datang ke gunung ini, dan kekuatan roh magnetis ini, maka hasilnya pasti akan lebih kuat dari tingkat yang akan terjadi jika dioleh kita, praktisi biasa.
Semakin kuat kekuatan roh yang terstimulasi, semakin terjaga tuannya. Jadi aspek menarik dari gunung adalah menjadi lebih kuat ketika bertemu yang kuat, tetapi lebih lemah ketika bertemu yang lemah. Apakah itu menguji potensi praktisi, bukan tingkat kekuatan atau pengalaman tempurnya yang sebenarnya? Jiang Chen akhirnya mengerti banyak hal dan merasa senang. Jika gunung ini tumbuh lebih kuat saat lawannya semakin kuat, maka meskipun banyak praktisi telah tiba kali ini, karena mereka semua membatasi aktivitas mereka di bawah tingkat kelima, mereka belum menimbulkan terlalu banyak aktivitas magnet. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti bahkan jika Tuan di lantai 10 telah bangun, kekuatannya masih akan berada pada level yang dapat ditoleransi? Jiang Chen memiliki beberapa pemikiran lagi saat dia merenungkan jantung magnetis. Persetan dengan itu semua, dengan risiko besar datang imbalan besar. Aku tidak bisa tinggal di lantai 9 lebih lama lagi. Periode pengujian berlangsung selama 10 hari, dan 9 lantai pertama menghabiskan setidaknya 3 dari itu. Itu artinya aku hanya punya waktu 7 hari untuk menaklukkan lantai 10. Jika penguasa segel emas benar-benar kuat, maka aku akan segera mundur. Namun, saya tidak akan menyerah selama seutas harapan masih ada. Jiang Chen mengambil keputusan. Godaan yang ditawarkan gunung itu jelas jauh lebih besar daripada godaan pohon awan petir dan kumbang emas. Belum lagi fakta bahwa keduanya adalah bagian dari gunung. Jika dia berhasil memperbaiki gunung, maka mereka secara alami akan menjadi miliknya. Dan tentu saja, karena Jiang Chen telah berjanji bahwa dia tidak akan membunuh jangkrik, dia tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Cahaya antusiasme bersinar di mata Jiang Chen saat dia melihat ke arah Raja Tikus. Oleh Gold, apakah kamu tertarik untuk menantang lantai 10 bersamaku? Anda seperti ikan di dalam air di gunung emas yang magnetis ini. Raja Tikus terkekeh, jangan memprovokasi saya Tuan Muda. Aku akan mengatakan ini dulu, kamu harus memikirkanku jika kebetulan ada sesuatu yang bagus di lantai 10. Jiang Chen tersenyum, jangan khawatir, Anda akan berbagi keuntungan. Mata Raja Tikus berkerut dalam senyuman, dan dia menyerbu ke lantai 10 seperti kilatan petir, bergumam, aku akan mengintai di depan. Tikus penggigit emas biasanya pemalu dan berhati-hati, tetapi seperti yang dikatakan Jiang Chen, Raja Tikus seperti ikan di air saat berada di gunung ini. Di lingkungan seperti gunung emas magnetik, kemampuan tikus penggigit emas sangat meningkat. Oleh karena itu, tikus penggigit emas bahkan tidak akan takut pada praktisi alam asal saat berada di gunung ini. Praktisi alam asal akan ditahan oleh kekuatan dari gunung, sedangkan yang sebaliknya terjadi pada tikus penggigit emas. Belum lagi fakta bahwa Raja Tikus benar-benar ingin membantu Jiang Chen memperbaiki gunung. Begitu Jiang Chen menjadikan gunung ini miliknya, di masa depan, tikus penggigit emasnya akan memiliki rumah yang lebih layak. Itu lebih baik daripada selalu bersembunyi di sarang mereka, disimpan di dalam cincin luar angkasa Jiang Chen. Lingkungan seperti gunung emas magnetis akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan evolusi tikus penggigit emas. Jiang Chen juga tidak ragu-ragu, berlari ke lantai 10 ketika dia melihat Raja Tikus melesat ke depan. Jangkrik kecil menghela nafas lega saat dia melihat Jiang Chen dan Raja Tikus menghilang. Manusia itu cukup aneh, dan dia mengerti bahasa binatang purba. Dia benar-benar ingin memperbaiki gunung. Namun, jika itu disempurnakan olehnya, bukankah dia akan menjadi penguasa gunung, dan karena itu menjadi tuanku pada gilirannya. Kesadaran kumbang kecil telah terbangun belum lama ini, dan selain dari insting, ia mengandalkan ingatan dalam warisannya untuk berpikir. Oleh karena itu, pemikirannya terhadap dunia luar cukup sederhana dan naif. Jiang Chen sudah lama mempersiapkan mental mengenai lantai 10, tetapi ketika dia benar-benar menginjakkan kaki di atasnya, dia menemukan bahwa lantai 10 memang sangat berbeda dari 9 sebelumnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia melihatnya dengan matanya sendiri, Jiang Chen hampir akan curiga bahwa dia telah kembali ke dunia luar. Tidak ada akhir untuk hutan hijau. Semua itu seperti samudera hijau yang indah. Tangga batu membentang tanpa henti melalui hutan, membentuk jalan berliku di tengah-tengah tempat terpencil tanpa akhir yang terlihat. Apakah ini benar-benar lantai 10? Jika bukan karena tangga memberikan perasaan yang sama seperti sebelumnya, Jiang Chen akan benar-benar curiga bahwa dia telah meninggalkan gunung. Tidak boleh ceroboh. Gunung ini disempurnakan oleh seorang ahli kuno, jadi itu normal untuk semua jenis pemandangan muncul. Jika saya terpesona oleh pemandangan yang ada,
maka mungkin ada badai magnet lain yang membuat saya terlempar pada detik berikutnya. Jiang Chen mengikuti langkah-langkahnya, dan terus mendaki ke atas. Dia telah mendaki 3-4 ribu langkah sebelum terlalu lama. Ada 10.000 anak tangga di setiap lantai, namun dia naik antara 3 dan 4 ribu anak tangga sekaligus, dan tidak menemui hambatan sama sekali. Ada denyut magnet samar di udara, namun perasaan itu sama dengan apa yang dia rasakan di 3 lantai pertama, begitu redup hingga nyaris tak berarti. Itu juga hal yang baik. Denyut nadi samar ini mengingatkannya untuk tidak pernah lengah saat berada di gunung emas magnetis. Sebuah teras muncul sekitar sepertiga dari jalan ke atas. Teras itu luasnya beberapa ratus hektar, seperti halaman besar. Namun, ada patung besar yang berdiri dengan bangga dan menyendiri di tengah halaman. Beberapa patung humanoid juga tersebar secara acak di sekitar patung. Masing-masing dari mereka tampak hampir hidup dalam penampilan, seolah-olah mereka telah dibangun sesuai dengan proporsi manusia yang sebenarnya. Fitur mereka menonjol di tengah-tengah garis pakaian dan aksesoris mereka yang mengalir. Gerakan dan ekspresi mereka juga sangat jelas. Situasinya tampaknya adalah situasi di mana orang-orang sungguhan tertidur saat berdiri, dan satu gemuruh guntur akan dapat membangunkan mereka semua. Patung-patung ini sangat hidup. Jiang Chen merasa ada yang sedikit aneh. Sejak dia menginjakkan kaki di teras, perasaan aneh muncul di dadanya. Patung-patung itu semua berdiri di teras dalam 2 dan 3, tidak mengikuti pola tertentu, seolah-olah mereka adalah pejalan kaki yang bergegas ke sana kemari di jalanan. Namun, Jiang Chen dengan cepat menemukan kesamaan, di mana semua kepala patung itu sedikit terangkat dan melihat ke arah yang sama. Sepertinya semua perhatian mereka telah ditangkap oleh hal yang sama pada saat waktu telah membekukan mereka. Jiang Chen mengikuti tatapan mereka, dan memperhatikan bahwa mereka semua fokus pada mata patung raksasa itu. Tiba-tiba, mata patung raksasa itu tampak berkedip. Perasaan yang sangat tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hati Jiang Chen. Bab 295, Bahaya mengintai di sekitar. Saat rasa bahaya menyelimuti dirinya, mata patung besar itu tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya menakutkan melesat ke arahnya tanpa peringatan sebelumnya. Pada saat kritis ini, Jiang Chen menutup matanya dan hati Boulder melapisi kesadarannya dalam lapisan pelindung. Sinar cahaya melesat langsung ke matanya dalam upaya untuk menembus kesadarannya dari sana. Pertahanan mental dari Boulder's Heart, bagaimanapun, menghalangi sinar cahaya ini. Jiang Chen merasa kesadarannya goyah kuat karena hampir hancur oleh satu pukulan ini. Otot-ototnya menegang sebagai tanggapan. Dia merasa bahwa dia akan membeku secara spontan. Ini buruk. Perasaan tak menyenangkan tumbuh lebih kuat dalam pikiran Jiang Chen saat dia menahan kengerian di hatinya, mengangkat kakinya, dan dengan panik berlari ke depan. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menghabiskan 1 detik lebih lama di tempat ini. Sinar cahaya yang keluar dari mata patung itu mampu menembus jiwa, menyerangnya secara langsung, dan kemudian sepenuhnya memadatkan seseorang menjadi logam dan dengan demikian menjadi patung humanoid. Jiang Chen sekarang 100% yakin bahwa patung-patung humanoid itu tidak dicurahkan dari logam sama sekali, tetapi adalah kandidat yang pernah muncul di lantai 10. Mungkin sudah puluhan tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Alam warisan zaman kuno telah melihat generasi demi generasi orang, dan tak terhitung jumlahnya pasti telah menerjang gunung emas magnetik juga. Patung-patung yang tersebar secara acak itu pastilah para praktisi yang pernah lewat di sini dan tidak waspada terhadap mata logam patung ini. Ini terlalu menakutkan. Jiang Chen berlari beberapa ratus langkah sekaligus, melambat hanya ketika dia jauh dari patung itu. Jejak ketakutan masih tersisa ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi. Jika reaksinya bahkan sedikit lebih lambat sekarang, atau pertahanan hati Boulder sedikit lebih lemah, maka dia pasti akan bergabung dengan barisan patung-patung itu. Bahkan dengan kecepatan reaksinya dan Boulder's Heart menyerap sebagian besar serangan sinar, sisa-sisanya sudah cukup untuk membuatnya merasa tubuhnya seberat timah, otot-ototnya juga langsung menegang. Ada kemungkinan kurang dari 5% dari kekuatan asli yang tersisa dalam serangan sinar setelah menembus pertahanan Boulder's Heart. Namun yang kurang dari 5% itu hampir cukup untuk menahannya di tempat. Kekuatan menakutkan ini sudah cukup untuk menyebabkan keringat dingin mengalir dari tubuh Jiang Chen. Dia mengedarkan kekuatan roh api dari lotus di dalam tubuhnya, perlahan menyempurnakan sisa-sisa serangan sinar energi di tubuhnya. Dari 5 elemen,
api selatan adalah antitesis dari logam barat. Kekuatan api adalah musuh alami kekuatan logam. Di bawah penyempurnaan lotus api, jejak kekuatan logam yang menyelinap ke tubuhnya secara bertahap dibersihkan dan tubuh Jiang Chen perlahan pulih dengan sendirinya. Keindahan lantai 10 hanyalah tipuan saja. Meskipun tidak menakutkan seperti badai magnet, tetapi mata emas yang ganas dari patung itu lebih menakutkan daripada badai magnet manapun. Petik 2. Jantung Jiang Chen masih berdebar ketakutan. Setidaknya ada peringatan untuk badai magnet karena selalu ada peringatan sebelum angin puyuh terbentuk. Namun, patung setan ini terlalu jahat. Matanya tiba-tiba terbuka dan sinar itu melesat langsung ke jiwanya. Serangan itu secepat cahaya dan membuatnya lengah. Jika bukan karena Jiang Chen melatih Boulder's Heart sampai bisa menyebarkannya dalam sekejap, tatapan ganas itu kemungkinan besar akan menyerang jiwanya dan mengubahnya menjadi patung. Menakutkan. Semua terlalu menakutkan. Menghitung langkah, dia telah berjalan tepat sepertiga dari 10.000 langkah di depannya. Mungkinkah ada 3 tes di lantai 10, dan mata emas setan dari status itu hanyalah yang pertama? Jiang Chen mendalilkan, merasa itu memang mungkin. Jika memang benar demikian, maka jalur menuju tes kedua akan relatif aman. Memang, semuanya seperti yang telah diprediksi Jiang Chen. Tidak banyak yang terjadi padanya di antara langkah 3/1000 dan 6/1000. Sepertinya niat dibalik tes ke lantai 10 lebih disengaja daripada 9 lantai sebelumnya. Yang ada di 9 lantai sebelumnya semuanya acak, tetapi ada tanda-tanda nyata dari tes yang direncanakan untuk lantai 10. Karena itu, apa yang akan menjadi tes kedua? Petik 2. Jiang Chen juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali sekarang karena dia telah sampai sejauh ini. Dia berjalan 6.000 langkah penuh dan mendekati penyelesaian 2/3 jalan menurut perhitungannya. Jika semuanya benar-benar seperti yang dia simpulkan, maka dia tidak terlalu jauh dari tempat tes kedua. Tatapan Jiang Chen tiba-tiba membeku begitu dia mengikuti pemikiran ini sampai akhir. Ada jurang besar di depannya, seolah-olah dewa kuno telah mengangkat kapak raksasa dan dengan kejam mengukirnya ke gunung. Jurang panjang ini seperti bekas luka besar di sisi gunung. Batuan berbentuk aneh terletak di bagian bawah, menimbulkan kecemasan pada setiap penonton pada pandangan pertama. Jiang Chen berdiri di depan jurang dan melihat ke kejauhan. Jika ini adalah dunia luar, seorang praktisi alam roh tingkat ketiga yang bisa terbang untuk waktu yang singkat bisa melewati jurang ini. Namun, berkat kekuatan penahan gunung, Jiang Chen memperkirakan bahwa dia harus membagi perjalanannya menjadi 3-4 perjalanan yang lebih kecil sebelum dia bisa melewati jurang. Tapi, bebatuan berbentuk aneh menghiasi permukaan jurang dan tidak ada tempat yang bisa dia dorong sama sekali. Mungkinkah ini tes kedua? Kegelisahan tumbuh di hati Jiang Chen saat dia melihat bebatuan yang berpotongan di bawahnya. Jika jurang ini adalah ujian kedua, maka semuanya sama sekali tidak akan tenang seperti yang terlihat di permukaan. Ketenangan ini bisa menjadi ujian yang sangat menakutkan. Jadi bagaimana? Waktu tidak menunggu siapapun. Pikiran Jiang Chen bergerak saat ia segera memanggil 6 tanaman merambat lotus api, membentuk platform di atas jurang. Karena tidak ada platform di kedua sisi jurang, Jiang Chen berencana menggunakan lotus untuk membentuk platform sementara. Dia perlu melompat 3 atau 4 kali untuk membersihkan jurang ini dan teratainya bisa membantunya mendorong total 6 kali. Itu akan lebih dari cukup jika dia tidak mengalami kecelakaan. Raja Tikus tidak terkendali seperti sebelumnya pada saat ini dan juga melompat ke lotus api pertama bersama Jiang Chen. Wus, sosoknya memotong udara, Jiang Chen mendarat di lotus kedua dengan lompatan lain. Ukuran kelopak yang sangat besar sudah cukup untuk menampung beberapa orang dewasa, jadi itu lebih dari cukup untuk mendukung Jiang Chen. Tiba-tiba, salah satu batu aneh di bawah bergetar dan mengeluarkan suara yang menusuk. Suara menusuk itu tiba-tiba merobek kedamaian di jurang, dan semua batu mulai bergetar, seperti makhluk purba yang terbangun dari tidurnya. Tubuh mereka terpelintir saat mereka berubah menjadi makhluk yang berbeda, melonjak ke atas dari bawah. Meskipun semua makhluk ini terlihat berbeda, semuanya berbentuk seperti senjata, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Bunuh dia, bunuh dia. Beraninya manusia menghujat gunung emas magnetis. Membunuh. Sudah lama sekali sejak manusia terakhir menerobos masuk ke lantai 10, bunuh. Membunuh, membunuh. Monster emas memekik dan melengking dengan bahasa kaku. Dan seperti tangisan binatang buas, mereka sangat mengganggu telinga. Us,
Batuan aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jurang, mengubah diri mereka menjadi monster berbentuk senjata dengan gemetar di tubuh mereka, sebelum menerjang lurus ke arah Jiang Chen dengan sangat ganas. Sepertinya monster emas ini memiliki kebencian dasar terhadap manusia. Mereka tampaknya secara khusus ditanamkan dengan pemikiran bahwa mereka harus membunuh manusia manapun yang mereka lihat. Tubuh Jiang Chen dikelilingi oleh ribuan monster emas hanya dalam hitungan detik. Dentang. Pisau tanpa nama Jiang Chen tersapu saat menepis dua monster emas dari depan. Tubuhnya melompat ke atas lagi dengan bantuan teratai api lain saat pedangnya menyerang sekali lagi. Pukulan kuat itu cukup untuk merobek 4 monster menjadi serpihan dan pecahan logam menghujani jurang di bawah. Namun, membunuh 4 monster hanyalah setetes ember dibandingkan dengan ribuan dari mereka yang hadir. Itu tidak mengubah situasi. Monster emas yang tak terhitung jumlahnya mendekati Jiang Chen seperti belalang. Dia mengelak dan menenun tetapi masih tidak bisa menghindari mereka semua. Selanjutnya, tubuhnya berada di udara dan tidak memiliki tempat untuk mendorong. Setelah menggunakan semua momentumnya, dia akan turun. Tapi, jarak lompatannya belum cukup untuk mencapai teratai api ketiga. Posisinya cukup canggung. Jika dia turun sekarang, dia akan melakukannya di ruang kosong antara teratai kedua dan ketiga. Tanpa leverage, jatuh bebas tidak bisa dihindari kecuali dia menumbuhkan sayap. Untungnya, Jiang Chen tidak panik dalam menghadapi bahaya dan pedang tanpa nama menari seperti iblis gila, menghalangi semua monster emas yang mencoba menyerangnya. Meskipun monster berjumlah begitu banyak, mereka tidak cukup untuk bersaing dengan Jiang Chen 1 lawan 1. Namun, dia juga merasa sulit untuk mengembangkan kekuatan penuhnya saat dia tergantung di udara. Melihat bahwa dia akan jatuh ke jurang dan ke dalam sarang monster emas yang tak terhitung jumlahnya, jantung Jiang Chen berpacu saat dia menggunakan lautan rohnya hingga batasnya. Dia mengingat pohon anggur teratai api ketiga dan itu tumbuh lebih besar, menembak ke arah tempat Jiang Chen turun. Kelopak bunga terbuka dan menyeret Jiang Chen pergi bersama mereka seperti rahang. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua makhluk. Bunuh dia, bunuh. Semua makhluk meledak menuju lotus api ketiga. Pohon anggur teratai api seperti ular air saat dianyam dan dipintal benangnya sebelum tiba-tiba melemparkan Jiang Chen ke arah teratai keempat. Kekuatan lemparan ini luar biasa cepat dan menakjubkan, membuat makhluk-makhluk itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Membelah. Makhluk dalam bentuk kapak emas besar yang dipotong lurus ke arah teratai api keempat, seperti gunung kecil itu sendiri. Dilihat dari momentumnya, ia ingin merobek lotus api bersama Jiang Chen. Jiang Chen agak dicentang oleh monster emas ini. Dia membentuk segel dengan tangannya saat 3 teratai di depan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Tanaman merambat mereka berubah menjadi tali merah menyala saat mereka menempel pada makhluk kapak emas, menahannya di udara. Kelopak dari 4 teratai terbuka pada saat yang sama ketika 4 semburan api keluar, mirip dengan 4 naga bernapas api, dan memasak makhluk itu hidup-hidup. Di bawah kekuatan api dari teratai, makhluk itu dengan cepat terbakar hingga garing.